Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin menyampaikan tentang kegelisahan tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Satu sisi tokoh-tokoh ulama di Indonesia gelisah tentang perkembangan mengguritanya Syiah di Indonesia. Kalangan TNI gelisah tentang pergerakan komunis yang sudah masuk ke ring 1. Begitu juga kalangan ulama juga gelisah, Syiah sudah masuk ring 1. Sampai rumah tangga kepresidenan itu kurang lebih 12 orang Syiah ada di sana. Bahkan di BIN, Badan Intelijen Negara, di sana juga ada tokoh Syiah, yaitu Hani Assegaf. Begitu juga di Sekretariat Negara banyak orang-orang Syiah bercokol. Bahkan di Jawa, dari pertemuan tokoh-tokoh Syiah di Jawa membuat satu rekomendasi. Sebelum revolusi tahun 2018 ada 100 ulama ahlus sunnah wal jamaah yang akan dibunuh terlebih dahulu. Nah inilah, oleh karena itu ini kegelisahan ulama. Akhirnya alhamdulillah beberapa pertemuan diadakan antara tokoh-tokoh ulama-ulama Islam dengan TNI. Akhirnya kesimpulannya TNI dan umat Islam harus bersatu melawan tantangan Indonesia ke depan, yaitu Syiah dan komunis. Karena sekarang komunis dan Syiah sudah jadi satu di Indonesia. Sampai akhirnya gongnya beberapa purnawirawan jenderal TNI, di antaranya dimotori oleh mantan Kaskostrat, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, yang beberapa waktu yang lalu saya diduetkan di Garut, Jawa Barat sama beliau. Saya diminta untuk membahas masalah pergerakan Syiah di Indonesia. Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain membahas masalah pergerakan komunis di Indonesia. Gongnya dimotori oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri,
diadakanlah simposium nasional di Balai Kartini. Alhamdulillah yang hadir tokoh-tokoh ulama se-Indonesia, ormas-ormas Islam, dan dihadiri oleh Panglima TNI, termasuk Menteri Pertahanan. Jadi Panglima TNI hadir, Jenderal Gatot Nurmantio, dan termasuk Menteri Pertahanan yaitu Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Bahkan satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden adalah Menhan, Menteri Pertahanan. Jadi presiden memerintahkan untuk membongkar kuburan PKI yang ada di Blitar Selatan. Nah, satu-satunya yang berani menolak perintah presiden adalah Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu, menolak perintah itu. Karena apa? Otomatis kalau kuburan massal PKI yang ada di Blitar Selatan itu dibongkar, otomatis setelah itu presiden diminta maaf. Presiden diminta untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Artinya yang salah itu adalah TNI dan umat Islam. Padahal realitas di lapangan TNI dan umat Islam jadi korban kebiadaban komunis atau PKI. Jadi ingin merubah sejarah itu. Itu jahatnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang inilah realitasnya sejak bahkan hampir 60 undang-undang di Indonesia itu semua dikendalikan oleh Amerika. Kalau saya ngomong Amerika itu Yahudi besar. Jadi seluruh 60 produk hukum di Indonesia itu adalah intervensi Amerika. Indonesia tidak bisa mengelak. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 23 kalau tidak salah tahun 2003. PKI, ex-PKI diperbolehkan untuk ikut pemilu. Sehingga akhirnya sekarang ini yang diinformasikan oleh mantan staf Panglima TNI di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, yaitu Bapak Brigjen Aditya Warmantoha, menyampaikan sekarang ini banyak kader-kader komunis sudah jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan staf presiden. Ini kader komunis. Bahkan banyak kader-kader komunis sudah masuk di anggota DPR pusat. Bahkan Pangdam Jaya menginformasikan yang periode yang lalu itu kader komunis yang duduk di DPR pusat itu kurang lebih 80 orang. Bahkan sampai bisa jadi ketua komisi 9 DPR pusat. Itu kader komunis yang cukup militan, Dr. Ripka Ciptaning. Bahkan sampai bikin buku. Itu ketua komisi 9 DPR pusat bikin buku, aku bangga jadi anak PKI. Anak PKI jadi ketua komisi 9 DPR pusat. Bahkan di stasiun televisi dia sampaikan 2019 15 juta kader komunis Indonesia akan bangkit. Coba. Bahkan ancamannya kalau 2019 berhasil, pendidikan agama Islam di seluruh lembaga pendidikan se-Indonesia akan dihapus. Ya otomatis anak-anak kita nanti tidak akan lagi mendapatkan pendidikan agama Islam. Kalau 2019 ini mereka berhasil. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya banyak pertemuan-pertemuan dan akhirnya koordinasi terus tokoh-tokoh ulama terus semakin instan. Jadi solusinya TNI dan umat Islam harus bersatu.
Bahkan sampai dalam tataran teknis, kalau 2018 Syiah yang mentargetkan 2018 akan melakukan revolusi di Indonesia, begitu juga komunis 2019, itu sampai kita berbicara dalam tataran teknis. Kita musyawarah dengan kalangan dari Mabes TNI Angkatan Darat. Umat Islam diminta untuk berada di garda terdepan. Saat itu baru umat Islam minta bantuan TNI, karena TNI alat negara. Walaupun 20% yang yang 20% yang meminta kepada TNI itu umat Islam, langsung TNI sebagai alat negara akan langsung berada di garda terdepan, mengoper alih. Umat Islam mundur, TNI di depan. Itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tiap hari Selasa memberi pengajian di Markas Angkatan Darat di Rampal, Malang. Beberapa waktu yang lalu sempat ada reuni beberapa jenderal. Alhamdulillah waktu itu saya dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta 20 buku baru terbitan dari MUI Pusat, yaitu Syiah Ancaman NKRI. Akhirnya 20 itu alhamdulillah pas yang hadir beberapa reuni beberapa jenderal Angkatan Darat itu yang hadir 20, jadi pas sudah. Bukunya agak tebel, Pak, sekian. Jadi Syiah itu ancaman bagi NKRI. Nah, selesai saya memaparkan tentang Indonesia darurat Syiah, langsung ada seorang jenderal menyatakan, Ustadz, kalau dulu tahun 65 ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy, musuh bersama, yaitu Syiah, komunis, yang dimotori oleh Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Insya Allah, kata beliau, ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu melawan komunis dan Syiah. Ini. Bahkan sempat saya tanya kepada orang-orang Mabes TNI, bagaimana terhadap Syiah? Oh, kecil. Ini menurut TNI. Kecil. Nusat itu cukup Kopassus saja, selesai. Tapi yang digelasakan oleh TNI komunis. Karena apa? Komunis ini di Indonesia pergerakan sudah rapi sekali. Bahkan kalau 2019 itu benar-benar terjadi, itu pintu logistik senjata yang akan memasok ke Indonesia itu lewat Filipina. Itu. Seperti itulah. Ini sekilas info, ya Pak. Sekilas info. Tapi itu di Jawa. Saya kira di Kalimantan enggak mungkin ya. Tapi nanti huru haranya itu di Jawa. Karena pertemuan 100 jenderal TNI di Jakarta itu diprediksi akan terjadi chaos. Ya, akan terjadi chaos. Ya mungkin nanti endingnya 2017-2018. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tuhal fitan aw bidah wa subba ashabi fa'ala al-alim ayudhiru ilmahu fa in lam yaf'al fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika muncul fitnah atau bid'ah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, maka kewajiban orang yang berilmu menyampaikan ilmunya. Kalau tidak, kata Rasulullah, maka laknat Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya mengenai dia.
La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Dan semua amal-amalannya, baik yang fardu maupun yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan dari Rasulullah SAW kepada orang yang berilmu untuk menyampaikan tentang bahayanya Syiah. Ini perintah. Jadi saya menyampaikan masalah ini karena perintah dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal-amal soleh kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu saat di samping Rasulullah itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelahnya ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, sayakunu fi ummati qaumun yattahilluna hubbal ahlul bait." Artinya sepeninggal Rasulullah itu nanti ada satu kaum yang mereka mencintai ahlul bait, tapi itu takiyah, bohong. Jadi ya seakan-akan dia mencintai ahlul bait, tapi itu kebohongan. Bahkan Rasulullah mengabarkan lahum nabzun yusammiru rafidah. Mereka itu, kata Rasulullah, cirinya rafidah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa mereka disebut rafidah? Karena mereka mengikuti Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Nah, ini perintahnya Rasulullah. Qatiluhum fa innahum musyrikun. Perangi mereka karena mereka kaum musyrik. Ini hadis rawahu Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa itu Syiah? Syiah itu berasal dari kata saya ayasiu syiatan, artinya pengikut atau pendukung. Jadi Syiah itu sebuah kelompok yang berkumpul untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Itu definisi Syiah. Nah, sekarang bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan tentang Syiah? Syiah itu pengikut dan pendukung Imam Ali dan Ahlul Bait, serta menganggapnya lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain. Itu definisi Syiah menurut pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, malam ini kajian kita kajian ilmiah. Artinya kita harus adil. Kalau menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat ulama Syiah? Ini berarti kan objektif. Objektif, kita adil. Menurut ulama-ulama Syiah, definisi Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dengan penuh wala, loyalitas, meyakini kepemimpinannya pasca meninggalnya Rasulullah tanpa jeda. Berarti setelah Rasul langsung Ali. Sehingga sahabat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikafirkan. Jadi setelah Rasulullah langsung dia menolak kepemimpinan sebelumnya, bahkan dikafirkan. Bahkan sampai-sampai itu tokoh-tokoh ulama di Iran, seperti contoh Muhammad As-Sayrazi, itu levelnya sudah ayatullah di Iran. Ketika masih di rumah sakit sebelum meninggal, itu dia mengatakan pada tokoh-tokoh di Iran, nanti kalau masuk surga, terus di surga itu dia ketemu Umar bin Khattab, dia minta kepada Allah supaya dikeluarkan dari surga itu, saking bencinya terhadap
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu. Padahal bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bapak ibu yang sudah haji, dan ketika kita biasanya kan selesai kita ritual haji atau pas umroh gitu, biasanya kan kita diajak untuk melihat gunung Uhud. Itu gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo. 7 kilo. Tingginya kurang lebih 1000 meter. Kata Rasulullah, kalau kita punya emas segunung Uhud, ya, untuk nebus dosa kita ketika kita mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, kata Rasulullah tidak tertebus. Mungkin bapak ibu bayangkan, mana ada emas segunung Uhud, berapa ton itu, mana mungkin ada orang yang Freeport aja tiap hari berapa itu, 300 kilo per harinya. Ini sepanjang 7 kilo, tingginya 1000 meter. Impossible, tidak mungkin. Walaupun dia digambarkan oleh Rasulullah, walaupun dia punya emas segunung Uhud, untuk nebus dosanya ketika mencaci sahabat Rasulullah, itu tidak akan tertebus, kata Rasulullah SAW. Nah di Indonesia, orang-orang Syiah di Indonesia, ya Allah, tidak hanya mencaci maki sahabat, istri Rasulullah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu oleh orang-orang Syiah dikatakan, orang-orang Syiah di Indonesia dikatakan pezina, pelacur. Bahkan kalau kita lihat di internet, dia katakan lonte, kan bahasa Jawa lonte itu pelacur. Astagfirullah. Ini Ummahatul Mukminin, ibundanya orang mukmin saat dunia ini, dilecehkan. Astagfirullah. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kepemimpinan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kepemimpinan yang diyakini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana Syiah? Setelah Rasulullah langsung Ali bin Abi Thalib, kemudian putranya Husain bin Ali, Hasan bin Ali, dilanjutkan Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Kadhim, Ali Ridho, Muhammad Jawad, Ali Ahadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Nah imamnya yang nomor 11 ini di Suriah itu dijadikan Tuhan, dijadikan Tuhan. Yang bawa itu Muhammad An-Numairi, dijadikan Nabi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah. Dan Imam 12 ini, Isna Asy'ariyah ini, diyakini oleh orang-orang Syiah. Ini imam yang 12 itu, ini gaib. Gaib. Jadi nanti akan hidup lagi sebelum yaumil qiyamah. Ini kan tidak logik itu Pak ya. Ya kan? Tidak logik. Mosok sebelum yaumil qiyamah. Yang namanya yaumil ba'd, dibangkitkan dari alam kubur, itu ya sesudah yaumil qiyamah. Jadi ya inilah akidahnya orang Syiah seperti ini. Bahkan ketika ditanya, ini kan dia mengatakan Al-Qur'annya kita Ahlus Sunnah ini dianggap palsu. Al-Qur'annya dia yang benar kan. Nah kalau dikejar, mana Al-Qur'anmu? Masih gaib kan? Nunggu imamnya dulu. Ada juga pecahan-pecahan Syiah, ada Syiah Isaniyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah.
Nah, kalau Syiah Jaidiyah itu tidak sampai mengkafirkan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Tetapi setelah dicek di lapangan itu terakhir Syiah Jaidiyah itu kan ada di Yaman. Ternyata sekarang ini Syiah Jaidiyah itu sudah tidak ada lagi di Yaman. Habis sudah. Jadi seluruh dunia ini yaitu Syiah Rafidhah. Berarti kenapa kok disebut Syiah Rafidhah? Karena dia mengikuti Abdullah bin Sabah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Syiah secara historis sejarah? Setelah runtuhnya Imperium Persia dan Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Abu Lu'lu'ah, orang Persia, ya, Majusi, ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang mengimami sholat, ditikam dari belakang. Jadi sampai Khalifah Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan syahid, insya Allah. Beliau minta dicabut, gitu ya, yang anunya itu, tombaknya itu, ketika beliau sholat. Beliau meninggal syahid. Akhirnya kekhalifahan diganti Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada tokoh Syiah yaitu Abdullah bin Sabah. Dia masuk Islam tapi pura-pura gitu, politik gitu. Dia masuk Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya dia masuk. Nah, ketika diterima oleh kaum muslimin, Abdullah bin Sabah mulai melancarkan strateginya untuk memecah belah kaum muslimin dengan fitnah yang dikembangkan oleh Abdullah bin Sabah. Dia fitnah Khalifah Utsman bin Affan, nepotisme, korupsi dan sebagainya. Hampir 2.500 kaum muslimin terhipnotis oleh fitnahnya Abdullah bin Sabah, sampai terjadilah pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan pas Yaumul Jum'ah itu. Beliau pas puasa dan beliau saat itu sedang baca surah Al-Kahfi. Makanya kan Bapak Ibu lihat kalau pas baca Quran ada falyatalattaf itu kan merah. Saat itulah ditebas. Bahkan istri Khalifah Utsman bin Affan, jari-jarinya juga terkena sabetan pedang. Dan itu sudah Khalifah Utsman bin Affan yang sebelumnya sudah diberikan kabar isyarah dari Rasulullah. Ketika beliau berada di kebun kurma, Rasulullah mengabarkan, kamu nanti menghadapi ujian yang berat. Tapi insya Allah muliakan kamu. Jadi sebelum kejadian pembunuhan itu, Rasulullah sudah memberikan isyarah kepada sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya kekhalifahan beralih kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah ternyata tidak berhenti untuk melancarkan fitnahnya. Dirubah lagi, akhirnya dia katakan Ali adalah nabi. Bahkan sampai lebih ekstrim lagi, Ali ada Tuhan. Makanya tokoh Syiah di Indonesia itu siapa namanya? Haidar Bakir. Dia katakan ketika seminar di Jakarta, dia katakan Ali adalah penampakan Tuhan. Itu. Jadi seperti itu. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
membuang Abdullah bin Sabah ke Madain. Madain itu sekarang Iran. Nah, ketika Abdullah bin Sabah nyampe ke Madain Iran, yang sekarang ini Iran, disitulah ketemu dengan tokoh-tokoh Majusi yang benar-benar dendam sekali kepada umat Islam. Jadi orang dendam ketemu orang dendam. Nah, di Madain Iran itulah lahirlah Syiah Rafidhah. Nah, ini sejarahnya. Jelas sudah? Sejarahnya seperti itu. Makanya pusat Syiah internasional ada di Iran. Dan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengabarkan nanti Al-Masih Dajjal itu akan muncul di Isfahan, Iran. Yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Jadi nanti Dajjal itu akan muncul di Isfahan, Iran. Di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Sekarang kalau kita ke Isfahan, Iran, sekarang sudah puluhan ribu orang Yahudi sudah berdomisili di sana. Allahu Akbar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah nampak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya di Madain Iran itu sampai berdiri Daulah Safawiyah, itu Daulah Syiah, sampai hari ini. Itu sudah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah umat Islam se-Indonesia ini mengucapkan terima kasih kepada stasiun televisi Indosiar. Selama ini kan umat Islam belum tahu. Banyak orang menganggap Syiah itu seperti umat Islam. Sekarang setelah Indosiar menayangkan hajinya orang Syiah itu di Karbala, Irak, sehingga akhirnya sekarang umat Islam se-Indonesia setelah melihat tayangan Indosiar itu, akhirnya sekarang, oh kalau gitu Syiah itu bukan Islam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur itu. Terima kasih pada stasiun televisi Indosiar. Tapi akhirnya Pak, baru beberapa minggu terakhir ini langsung itu Indosiar langsung menghapus itu. Artinya ini makarnya Allah sudah. Itu berarti ada yang nekan. Dihapus itu. Itu kan biasanya kalau tayangan televisi itu kan bisa di-download kan Pak, itu kan. Nah itu. Apalagi sudah muncul di media sosial, masya Allah luar biasa ya. Jadi mulai zamannya nenek moyang kita yang namanya haji itu ya wukuf di padang Arafah. Nah ini enggak, ini di Karbala, Irak. Nah Rasulullah mengabarkan Irak itu nanti merupakan kornus syaitan, tempat munculnya tanduk syaitan. Artinya sumber fitnah akhir zaman itu akan muncul di Irak. Gitu, Pak. Seperti itu. Nah, doktrinnya Syiah hanya Ali dan keturunannya yang berhak diikuti. Yang kedua, membenci Ahlus Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika saya diundang di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, saya diminta oleh dosen-dosen Pasca Sarjana Unibra untuk mempresentasikan tentang program Yahudi, yaitu Codex Alimentarius, tentang gerakan rahasia Yahudi lewat makanan dan minuman di Indonesia ini. Nah, selesai saya memberikan presentasi, saya diajak masuk ke ruangan tamu dosen itu. Ustaz, jangan sampai Syiah masuk ke Indonesia. Loh kenapa Pak? Saya pernah diundang, kata beliau ini. Nah sekarang ini beliau ini sekarang jadi pembantu rektor 4 di Universitas Brawijaya Malang. Kata beliau ini kan pakar bioteknologi. Dan
diakui oleh internasional, diundang oleh Universitas Teheran, ya, diundang ya, karena dia pakar ya, bioteknologi. Sampai akhirnya dia diundang juga di Qom, di pusatnya Iran. Akhirnya kata beliau, gini Ustaz, saya di sana itu saya teliti, ternyata mulai dari, kalau bahasa kita itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi ya, gitu ya, itu diajari, didoktrin untuk membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Itu sudah jadi akidah orang Syiah. Ahlus Sunnah itu halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh Syiah di Indonesia? Sudah. Contohnya di Jawa Timur, di Puger, Jember. Ya, itu menghalalkan darahnya Ahlus Sunnah. Sampai akhirnya itu jadi geger. Sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur mengeluarkan pergub, peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2012. Dilarang sudah penyebaran ajaran Syiah di Jawa Timur. Makanya kemarin ketika ada ya tokoh-tokoh Syiah Iran, levelnya level Ayatullah itu mau ke Malang, langsung Kapolda Jawa Timur, Kapolresta Malang menolak itu karena berdasarkan pergub, peraturan gubernur. Inilah tokoh-tokoh ulama langsung. Jadi seperti itu. Jadi Syiah ini lahir dari balas dendam Majusi yang berkomplot dengan Yahudi. Jadi lahirnya Syiah ini konspirasi antara Yahudi dan Majusi. Skors dulu Pak. Skors dulu, nanti dilanjutkan. Dan sholat isya dulu ya. Ini pas. Sholat isya dulu, monggo nanti bisa dilanjutkan. Dilanjut apa? Boleh. Mumpung saya di sini. Ya, kita skors dulu Pak ya. Kita skors dulu, sholat isya, baru nanti lanjut. Sekian, kita skors dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.